kadang kita terjebak di hutan. Saya pernah terjebak di sungai, tiba-tiba airnya naik tinggi misalnya ya, hampir hanyut. Kemudian harus ke lapangan dengan memakai rompi tahan peluru. Hai Sobat Wina Marga, kembali lagi bersama saya Wulandari Wurjanti pada program Bincang Jalan dan Jembatan, persembahan dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian PUPR. Sekarang kita akan membahas tentang pemanfaatan dana SBSN untuk preservasi jalan dan jembatan di wilayah timur Indonesia. Ini teman-teman yang di timur, Maluku, Papua, Sulawesi, boleh kita sama-sama nanti komen-komen ya. Masih bersama saya, narasumber kita kali ini, Bapak Insinyur Thomas Setiabudi Aden, Master of Science in Engineering, selaku Direktur Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah 2. Nah, kembali lagi Pak, bersama saya Pak ya. Kita Makasih. sekarang bincang-bincang tentang pemanfaatan dana SBSN di wilayah timur Indonesia Pak. Seperti yang kita tahu tadi sebelumnya pas kita bahas preservasi dan bencana, Bapak membahas bahwa ya, Indonesia ini kan masalah geografisnya besar ya Pak ya. Betul. Nah, banyak pulau-pulaunya Pak. Ada juga pulau-pulau terpencil nih Pak yang kita sebut dengan wilayah 3T, terluar, terdepan, dan tertinggal. Di Indonesia tuh di mana aja Pak? Jadi gini, klasifikasi terluar, terdepan, tertinggal itu kita nggak salah ngarang ya, ada Perpresnya ya. Perpres 18 2020 rasanya. Ya. Itu ada ditetapkan pulau-pulau apa saja sih yang masuk terdepan, terluar, dan tertinggal. Ya. Jadi yang terdepan itu dia berbatasan dengan negara lain. Oke. Kemudian terluar itu memang in the middle of nowhere. Ya. Dan tertinggal itu ada yang sebetulnya dia sebetulnya tidak terlalu jauh, tapi dia tidak mampu menangani sendiri gitu ya. Oke. Tidak mampu menangani sendiri. Nah, kita tetap berkewajiban menangani itu. Misalnya ada pulau yang nggak jauh misalnya, kayak Pulau Enggano. Sebetulnya kan nggak jauh, Pulau Simuk. Tapi dia tidak bisa menangani sendiri. Di mana tuh Pak? Provinsi apa? Yang Enggano itu ada dia masuk Sumatera Barat ya kalau nggak Sumatera salah. masih Kemudian ya. yang banyak memang di timur, terutama di Maluku di utara, kemudian Maluku di selatan ya. Maluku yang di selatan itu bahkan kalau Mbak lihat peta Indonesia nggak kelihatan dia kalau nggak di zoom. Iya. Ya, kalau nggak di zoom. Setitik gitu ya Pak ya. Bahkan mungkin enggak ya. Coba lihat peta Indonesia dia kayak laut saja tiba-tiba Pulau Darwin. Iya. Dan dia lebih dekat ke apa namanya? Australia ya. Oh, ya. Oke. Ke Pulau Darwin ya. Nah, di pulau-pulau ini Pak Jokowi itu punya prinsip bahwa pembangunan tuh dimulai dari luar, kan dulu Pak Jokowi bilang ya. Kita dari luar baru masuk ke dalam. Jadi nggak boleh ada warga masyarakat yang merasa berbeda dari Indonesia, masyarakat yang merasa yang dibangun cuma Jawa. Ya. Kita kan warga negara kelas sekian. Nah, Ya. Pak Presiden melalui Pak Menteri ya nggak boleh ada itu. Jadi kita ingin membangun mereka dengan baik. Nah, mengingat keterbatasan anggaran kita, nah ini ada pilihan nih dari Kementerian Keuangan. Ya. Kementerian Keuangan bilang saya punya duit nih, duit SBSN. Ya. Udah tahu ya SBSN itu apa ya? Nanti kita Oke ini ya. ya, Nah, kita jadi baca Bapak kira-kira cerita lah. kira-kira itu. Dan ada duit nih SBSN. Surat berharga dari dalam tanda petik hasil utangnya pemerintah kepada masyarakat kita sendiri gitu, dipakai bangun ini. Oh, iya, iya. Jadi khusus kalau di tempat saya itu memang kita berdasarkan untuk 3T. Atau jaringan jalan yang logistik khusus dan kita tidak bisa tangani. Kira-kira itu. Oke Pak, itu tadi wilayah 3T tuh, jadi sebenarnya di semua pulau-pulau besar tuh juga ada ya Pak ya yang Ada. pulau-pulau Jadi ada kecil yang tuh tertinggal. Jadi misalnya kalau di Kepri itu ada Pulau Natuna, dia betul-betul terluar ya, jadi rame itu. Karena mau direbut sama negara lain kira-kira gitu ya. Iya, iya, iya. Kemudian ada, kalau saya lihat ini ada Karimun Kecil, kemudian ada Pulau W di ujung sekali barat. Iya. Kemudian kalau di Maluku itu ada yang berbatasan dengan Australia itu ada Pulau Wetar, Pulau Larat, Selaru, Iya. Masela yang ternyata ada blok Masela mengandung. Morotai juga nggak Pak yang bagus tuh Pak? Yang Morotai. pantainya bagus banget tuh. Oh ya,
Pak Morotai sih bagus banget ya. Ya, Morotai ya. tapi dia tidak termasuk, dia terluar tapi dia tidak tertinggal mungkin ya. Oke. Oh iya baik Pak. Iya. Oke Pak, bagaimana untuk preservasi jalan dan jembatannya kalau di sana Pak? Eh Morotai sekarang kita yang lagi prioritas adalah di pembangunan ya, ada di teman-teman pembangunan kita tuh membangun lingkar Morotai. Memang belum selesai, jadi masih masih berproses tuh lingkar Morotai ya, dibangun oleh teman-teman dan sebagian besar pakai dana SBSN itu. Oke. Nah, yang preservasi kalau di Morotai tidak terlalu banyak. Kemudian di situ kan juga ada yang kita banyak justru ada di Pulau Halmaheranya preservasinya dari SBSN Itu Halmahera 3T juga tuh Pak? Enggak. Oh enggak ya. Enggak, dia itu pulau terbesar sebetulnya di Maluku Utara. Maluku ya. Utara ya. Mbak kalau lihat Pulau Halmahera itu dengan Pulau Sulawesi itu kayak bentuknya sama, mirip Iya. ya. Oh, yang Cuma K yang satu itu kecil ya? yang K juga ya, itu yang kecil. Oke Pak. Pulau-pulau 3T ini itu kan seperti yang Bapak bilang, terdepan, jauh, terluar, tertinggal. Pasti Pak kesulitan apa Pak yang Bapak bisa temui? Kan beda Pak dengan pulau-pulau besar yang ada bandara apa Pak? Yang pertama adalah tentunya tantangan geografis ya. Kalau misalnya kalau sekarang ini kita punya proyek SBSN preservasi ada di Pulau Wetar dan Pulau Babar misalnya. Pulau Babar kalau kita buka peta nggak kelihatan itu dia. Ya. Pulau Wetar juga. Ya. Jadi kesananya itu ada pesawat kecil tapi juga tidak rutin ya. Bahkan kalau Pulau Wetar itu mungkin lebih dekat kalau kita naik kapal dari Alor atau dari Kupang ya. Walaupun dia ikut Maluku. Kemudian ada Pulau Aru. Tadi Mbak bilang ada Kei, Pulau Selaru. Itu cukup sulit ya kita ke kepulauan-kepulauan itu. Bahkan di paket-paket pekerjaan kita yang di Sumatera, yang di Nias, Enggano itu, kemudian di Natuna itu juga tantangan geografis yang paling sulit. Nah, dengan tantangan geografis itu, tentunya kan nggak mudah juga kita bawa alat ke situ. Betul Pak. Ya. Alat segede-gede gitu. Jadi ini mungkin tantangannya sama tapi beda penyebab. Misalnya kayak di Papua juga tantangan kita bawa alat dan sebagainya. Tapi itu geografis bukan masalah pulau. Bawa alat naik ke puncak gunung, Mbak udah pernah bayangin nggak? Bawa alat segitu gedenya naik ke pegunungan tengah di Papua. Pernah dipikir nggak? Kira-kira bawa naiknya gimana? Jalan aja mungkin masih sirtu kalaupun ada gitu jalannya. Saya mau tanya Mbak. Iya gimana tuh Pak? Menurut Mbak gimana coba saya naikin alat berat ke atas sana? Iya Pak ya, bawa apa tuh Pak? Pakai Gimana apa? naiknya? Pesawat nggak mungkin ya Pak ya? Jadi yang terjadi ini mungkin Mbak heran ya, mutilasi Mbak. Jadi itu kita potong-potong, kita angkat Mbak pakai helikopter. Dari helikopternya itu khusus kita ngontrak kemudian bersama-sama ngontrak dari Ukraina dulu. Kita bawa, bayangin. Jadi memang di sana ada ahli mutilasi, potong-potong tempat tertentu sampai sana disambung lagi itu alat. Alat sebesar itu dipotong, kan nggak bawa. mungkin kita dipotong bawa. Nah, kalau di kepulauan-kepulauan ini kita masih bisa pakai laut, di pulau-pulau 3T pakai laut. Tapi memang luar biasa ombak kayak biasa. Gitu. Jadi teman-teman yang jadi PPK, pengawas lapangan, saya salut lah ya. Mereka karena kepengen pulang juga pesawatnya seminggu susah. sekali mungkin. Naik kapal juga, misalnya di utara, yang pulau-pulau di utara Sulawesi gitu ya, di utara Sulawesi Utara. Kapal ya seminggu sekali pulang. Kalau ke sana ya minggu depan baru balik gitu ya. Pesawat juga harus ngatur ya, udah susah gitu. Jadi tantangan utama adalah geografis. Kemudian buat teman-teman yang bertugas di sana itu, misalnya Mbak kan katakanlah, saya pengen beli teh botol lah, Indomaret. Emang ada di sana gitu kan? Nah itu yang sulit ya. Makanan juga tidak selalu ada, itu memang tantangan. Nah, karena seperti itulah maka pemerintah ingin mereka tuh sama minimal lah dengan kita di Jawa gitu ya. Nah untuk bisa seperti itu jalannya harus bagus dulu dong. Benar. Ya. Setuju. Kalau dulu kan orang-orang tua kita suka bilang usaha di mana ada usaha di situ ada jalan. Gitu. Tapi kalau Bina Marga kan kita balik. Kebalik ya Pak ya. Di mana ada jalan di situ ada usaha. Jadi jalannya kita bikin duluan. Iya. Setiap masalah ada jalannya. Setiap jalan ada masalah juga kita. Makanya kita ingin bangun dulu di pulau-pulau terluar itu. Bayangin gimana caranya mereka kalau
banyak pulau yang kalau saya datang mau ke kampung lainnya saja Ya. harus jalan kaki 1 hari, kan Iya, kasihan. iya, iya. Ya. Lewat hutan, lewat apa ya Pak ya? Iya, Iya. lewat jalan. Kadang naik perahu coba. Kampung nggak begitu jauh, mereka harus naik kapal. Ya. Jadi memang ini kita berterima kasih juga nih dapat alternatif pembiayaan SBSN sehingga saya bisa masuk ke tempat-tempat yang sulit seperti itu. Oke Pak. Nah, kalau tadi Bapak sebut di beberapa pulau, kalau di Papua Pak, selain tantangan geografis, masalah keamanan kan sangat ini jadi juga ya Pak ya? Ya, jadi saya kebetulan 2 tahun di sana, waktu kecil juga saya di sana. Nah, ada daerah-daerah tertentu yang memang teman-teman harus berjuang ya, harus berjuang untuk membangun. Kita tahu sendiri beberapa teman kita, kalau nggak salah 2 tahun lalu diundang ke sini kemudian dapat penghargaan dari Pak Menteri. Iya. Tahu nggak Mbak dapat penghargaan khusus dari Pak Menteri PIN itu karena apa mereka? Apa tuh Pak? Itu paling susah dapatnya loh. Iya. Penghargaan apa tuh Pak? Karena mereka dipanah tembus. Coba bayangin. Ya, ya. Hah? Kena panah sampai tembus dapat PIN. Saya bilang saya dikasih PIN 10 juga gak mau deh gitu ya. Ya itu teman-teman lagi kerja itu tiba-tiba ambush ya, tiba-tiba diserang gitu ya. Tapi ini kelompok-kelompok tertentu lah ya. Ya kita tetap harus menganggap Papua ini adalah saudara-saudara kita, keluarga kita. Iya, betul. Ya, kemudian tantangan sulit memang ya di sana. Cuaca luar biasa. Kita punya satu ruas jalan yang kalau saya bilang adalah tertinggi di dunia mungkin ya, hampir 3.000 meter. Satu ruas jalan. Yang kalau di situ kita sudah kabut dan suhunya Tingginya Pak? tingginya. Oh. 2.800 meter di atas permukaan laut. Itu di antara Kenyam ke Duga ya. Itu di atas hampir 3.000 meter di atas permukaan laut jalan kita. Kemudian kita membuka hutan yang seperti itulah ya. Kadang kita terjebak di hutan. Saya pernah terjebak di sungai, tiba-tiba airnya naik tinggi misalnya ya, hampir hanyut. Kemudian harus ke lapangan dengan memakai rompi tahan peluru. Ya, Pak. Kemudian Usaha-usaha biar ya, selamat teman-teman, gitu ya Pak ya. Teman-teman itu apapun dilakukan ya teman-teman di lapangan Biar ya, bisa pulang selamat ya Pak ya. ya terutama ya pulang selamat itu ya cita-cita semua, tapi yang paling penting adalah misinya Bina Marga untuk menyambung negeri, membangun negeri ini tercapai di sana ya. Jadi kita bukan cuma membangun jalan, tapi kita ingin meningkatkan taraf hidup saudara-saudara kita di Papua ya. Iya. Jadi waktu saya di sana visi kita itu adalah membangun Papua, bukan membangun di Papua. Oh iya, oke. Ya, itu beda loh. Bedanya cuma 2 huruf tapi Ya. efeknya tuh beda sekali. Jadi outcome-nya harus berbeda. Bukan kita cuma bikin jalan, jadi suatu jalan yang bagus, tapi kita pengen ada suatu fasilitas untuk saudara-saudara kita di Papua untuk pergi ke sekolah, untuk pergi ke pasar, untuk meningkatkan produknya, untuk terutama juga untuk mengakses fasilitas kesehatan. Baik Pak. Dana-dana tadi kan Bapak bilang tuh menggunakan dana SBSN untuk membangun preservasi jalan di Papua Pak. Jelasin lebih lengkap dong Pak mengenai SBSN ini Pak. Nah ini SBSN ini sebenarnya yang bagus menjelaskan Ibu Sri Mulyani nih Bu. Tapi gini ya, SBSN singkatan dari Surat Berharga Syariah Nasional. Ini atau obligasi ya diterbitkan oleh pemerintah Indonesia untuk menghimpun dana dengan prinsip syariah. Ya. Tidak ada riba berarti dong Pak? Ya tidak ada riba ya, aturannya sih syariah ya. Saya nggak begitu ngerti, tapi itu adalah utang piutang tanpa riba pemerintah ya. Dan oleh pemerintah SBSN dana yang dihimpun dari masyarakat tadi, dari portofolio yang dijual tadi, memang hanya untuk kebanyakan untuk infrastruktur membangun ya. Sehingga kita manfaatkannya betul-betul kita manfaatkan mana sih yang betul-betul bisa meningkatkan pergerakan logistik, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kita nggak mau dana SBSN cuman ngaspal jalan ini sudah bagus. No way. Kita mau ini ada pergerakan logistik dari
Makassar untuk menuju Sulawesi Tenggara dan masih ada jalan yang dengan lebar 4,5 meter dengan kondisi geometrik yang nggak bagus. Sementara saya sendiri nggak punya uang banyak, manfaatkan SBSN. Ada pulau terluar yang saya harus bangun jalan lingkarnya, yang kalau dengan jalan itu masyarakat akan meningkat kondisinya, saya nggak punya duit, pakai SBSN. Nah, kira-kira itu yang kita pakai ya. Baik Pak, itu kan tadi Bapak jelaskan tentang SBSN ya Pak ya. Itu pilihan dari dikasih pilihan dari Kementerian Keuangan tadi awal Bapak bilang. Nah, untuk prosedur pembiayaannya Pak, pembiayaan jalan dan jembatan di wilayah timur Indonesia yang menggunakan dana SBSN, seperti apa Pak prosedurnya? Prosedurnya tentunya ini mestinya ranahnya di SSBJJ ya, tapi nggak apa-apa lah, saya jelaskan yang kita lakukan. Yang pertama adalah dari Direktorat Jenderal DJPPR di Kementerian Keuangan, mereka membuat kriterianya, kemudian ada trilateral meeting antara Kementerian Keuangan, Bappenas dan kita. Kemudian bersama Direktorat Jenderal Anggaran, kita masukkan di RUU APBN, ada berapa sih dana yang buat kita, itu DJA ya. Kemudian Bappenas akan menentukan kriterianya, indikasinya. Nah baru masuk ke Bina Marga, kita mengusulkan apa sih berdasarkan kriterianya dari Bappenas yang hasil dari trilateral meeting tadi, prioritas proyeknya apa. Nah apa proyek-proyeknya, kemudian pemenuhan kelengkapan data dan sebagainya, kemudian dialah menjadi DIPA, kemudian kita lelang. Itu kira-kira itu. Nah kemudian masuk di Bina Marga adalah penerimaan usulan dari teman-teman di lapangan, kita nilai usulan, kemudian kita tetapkan proyeknya, kita punya setelah itu yang kita namakan DPP ya, daftar prioritas proyek SBSN, apa aja sih yang jadi prioritas. Nah nanti yang dari DPP itu tidak semua juga bisa kita biayai, tentunya dia masuk kriteria atau tidak, kita akan nilai, baru pelaksanaan, ya gitu. Baik, itu tadi berarti ada kriteria-kriteria tertentu ya Pak ya dari beberapa proyek Ya, yang jadi setelah bisa. ada kriteria, kemudian kita ngusulkan, kita minta ini dari DPP ini. Nah, Pak Menteri, Pak Sekjen atas nama Menteri ngirim surat ke Menteri Bappenas. Ini loh yang kita mau Ya, yang kita minta. butuh. Ya. Suratnya Pak Menteri ke Bappenas itu tentunya dilampiri oleh dengan kerangka acuan kerja atau TOR ya. Itu isinya ada latar belakang proyek, relevasinya dengan RPJMN, macam-macam sampai dengan rencana lelang dan rencana monitoring dan evaluasi. Kemudian ada dokumen studi kelayakan proyek. Layak apa enggak sih itu proyek untuk di BSBSN itu ada kajian teknis, ekonomi, banyak potensi, panjang macam prosesnya kajian ya. resiko ya. Ya namanya juga pinjem Mbak, ya harus lengkap dong. Iya. Yang punya duit kasih syarat ya kita. Iya, Apapun kita penuhi, yang penting kita bisa bangun. Oke, baiklah. Itu tadi bincang-bincang saya mengenai pemanfaatan SBSN untuk pulau-pulau atau wilayah-wilayah tertentu di Indonesia Timur. Terima kasih Pak Thomas informasinya. Nah, sekarang kita ngomongin yang fun. Pak Thomas nanti bisa cerita mengenai apa yang Bapak lihat di layar ya. Oke. Udah siap ya Pak ya? Iya betul Pak, layar ini. Oke. Wah, titik longsor yang ketiga. Ini kayak Darth Vader itu ya. Menuju Ulumanda. Star Trek. Star Wars. Bila Star Trek. titik ini berhasil ditembus, maka isolasi di kawasan Ulumanda bisa terbuka semua. Kita disambut hujan dan tampak cuaca berkabut. Longsor nih Pak ya. Ini ada satu lokasi. Di dalamnya itu ada ribuan orang, 4 desa. Iya. Lebih dari 1.000 kakak yang tidak bisa diakses dari mana-mana. Oh, di lokasi tersebut. Nah, tapi mereka selamat atau mereka selamat, tapi tidak bisa makan, tidak bisa minum, tidak bisa apa-apa. Karena aksesnya putus. Nah ini saya harus bisa membuka dan dia dicampur jalan kaki, kemudian menaikkan alat dulu, kemudian inilah yang ada di lapangan inilah ya. Di lapangan dan yang komen pertama saya adalah ngos-ngosan tadi ya. Karena kita jalan cukup jauh ke atas dalam kondisi hujan dan sebagainya. Ini pandemi ya, Bapak pakai masker. Oh iya, ini pas lagi puncak-puncaknya nih. Ini kan bulan Januari ya 2021 ya. Ini ente
Sulbar. Enggak, ini Sulbar. Oh, Sulbar. Sulbar ini saya masih ingat namanya, kawasannya itu kawasan Ulu Manda. Jadi dia tidak di jalan nasional, dia masih beberapa jam dari jalan nasional. Dari ruas Majene Mamuju itu dia masih naik ke atas, tapi di sana bahkan puskesmasnya jatuh rata tanah ya. Jadi kita membuat tempat itu darurat, tempat apa namanya pengobatan darurat, makan, dan ini adalah ribuan orang, ada 4 titik yang seperti ini. Jadi saya waktu itu berusaha keras, tapi memang saya agak menyesal karena tidak bisa 1 hari nih kita buka, beberapa hari baru kita buka karena sangat berat. Berat banget ya Pak. Putusnya sangat berat. Dan gempa Sulbar itu kan kalau nggak salah ada susulan-susulan. Iya, ya, terus-terusan dan waktu itu bersyukur ya banyak relawan dengan TNI yang setelah kita buka dikit, waktu itu kita diskusi dengan mereka apa yang kalian mau lewatin. Kita ada mobil off-road Pak, kita ada trail. Oke. Saya tidak bisa membersihkan ini dalam 1 hari. Orang di atas sudah kelaparan. Saya buka dulu yang semaksimal mungkin bisa saya lakukan. Yang penting mobil off-road kamu atau motor trail bisa lewat, buat makan dan sebagainya. Baru saya lanjutkan. Nah itu tadi bagian dari komunikasi dengan pemerintah daerah dengan relawan-relawan. Ya. Alhamdulillah ada relawan ya Pak ya. Oke, next. Pak lagi mandangin apa nih Pak? Merenungi Galau keluarga. kayaknya ya. Belum Galau. ketemu saya udah merenung aja Pak. Ini kayaknya saya lagi melihat ini apa namanya? Di mana nih Pak? Lupa. Pulau apa nih kayaknya di Lupa, kayaknya ini di Alor ya. Atau di Alor. salah satu di NTT. Melihat ini Pak, apa namanya? Abrasi yang lagi dianu sama teman-teman. Dan abrasi ini makan ke laut juga, makan ke jalan kita gitu ya. Abrasinya ke jalan ya? Ya, Pak, kita makan masuk jalan, ya. nih teman-teman masuk bikin blog. Tapi saya lagi melihat masih ada potensi lagi apa enggak ya ini. Ini kalau lagi besar jalannya kita jadi apa nih ntar ya gitu. Matching loh Pak, maskernya sama bajunya. Oke, Oh Bapak iya, itu senang harus- matching-matching nih. Harus modis ya. Oh, benar. Di lapangan harus modis. Oke, next. Webinar nasional ini kapan nih Pak? Oh, ini 21 Desember. Waktu itu saya kebetulan merangkap PLT Direktur Bintek waktu itu ya. Oh iya. Karena Pak Dedet pensiun, belum ada yang baru, kemudian seorang direktur. Dan ini waktu itu adalah idenya Pak Dirjen untuk membuat webinar menuju hari jalan. Jadi 1 tahun sebelum hari jalan. Soft launching ibaratnya Ya, selanjutnya 2020 ya. Kita lakukan webinar, kita minta masukan, kita bikin webinar yang cukup besar waktu itu. Ini kemudian kita sebagai host, tapi hostnya nggak main-main ini. Kita host di bawah Candi Borobudur nih. Di bawahnya, jadi backgroundnya Borobudur. Ya, oke. Belakangnya Borobudur tuh ya Pak ya? Jadi kita mau meminta masukan sambil mensosialisasikan bahwa nanti akan ada hari jalan. Oke. Kalau ini rompinya beda lagi, rompinya beda-beda ya tadi ya. Iya benar. Yang pertama tadi rompi biru adalah rompinya TRC Bina Marga. Oh, tanggap itu ya. Tim reaksi cepat. Kalau yang kuning tadi rompi PUPR ya. Iya, PUPR Ini rompinya tim tanggap darurat Kementerian PU nih yang di bawah Pak Sampu ya. Iya. Maka itu ada Build Back Better tuh ya. Oh iya. Build Back Better. Oh itu ininya. Bukan, jadi bukan. Slogan. Sebetulnya ini slogannya semua penanganan bencana. Oke. Ya. Penanganan bencana itu kita bangun kembali tapi harus lebih baik. Oke, betul. Ya, Build Back Better. Iya, next. Masih muda nih dulu. Nah, ini untuk pertanyaan pilihan nih Pak. Bapak suka kuliner kaki lima atau di restoran? Ya jelas kaki 5 lah. Kenapa tuh Pak? Yang jelas pertama makannya santai, yang kedua kebanyakan lebih enak loh. Lebih enak ya Pak ya. Di mana Pak? Bapak biasanya kalau di Jakarta sukanya di mana? Kasih tahu dong ke kita biar kita nyontek gitu. Waduh, Mbak nanti nggak tega deh kalau lihat tempat makan saya. Ya nggak apa-apa Pak. Kita senang nih teman-teman di rumah juga mungkin. Kalau kuliner yang nggak elit tentunya di Blok M ya dulu ya, yang lesehan itu. Oh iya saya pernah itu Pak yang angkringan tuh ya. Saya suka biasanya. Saya suka kangen masakan Jawa Timur nih. Hah? Di mana tuh Pak? Ya saya makan biasanya ada di trotoar di sekitar Jatinegara. Oh, itu Jatinegara ada ya. Saya Jawa Timur soalnya. Di situ ada mungkin Mbak tahu ya, di situ ada tahu campur dan tahu teknya. Oh ya, boleh tuh nanti Mungkin not kalau as good as yang di kangen-kangen Surabaya tapi ya udah Jawa Timur ke lumayan situ. lah kangen ya. Terus saya suka nongkrong kalau pagi-pagi
di sekitar Lebak Bulus itu bubur kacang hijau. Oh. Itu ada warung kecil yang Iya. di bawahnya stasiun MRT itu ada bubur kacang hijau ketan hitam yang buka 24 jam, 24 hour ya. Boleh tuh untuk pengguna MRT Terus mampir ada- dulu. Saya ada langganan warteg di Tanah Abang, touchscreen Abang? Mbak, touchscreen ya. Apa namanya Pak? Eh, apa namanya Lupa ya, ya? Pak, ya? Pokoknya deket pertigaannya belakangnya Tamrin City itu. Oh, Ya itu kan ya oke. touchscreen itu. Saya makan ini keluar. Jadi Oh gitu ya. touchscreen. Jadi kacanya aja yang disentuh ya. Oke. Makanannya Boleh nanti keluar. coba saya Google deh kalau gitu. gitu Bapak ya. suka kulineran memang ya? Sangat suka. Suka Jadi ya? kalau saya jalan dari sini ke Semarang misalnya, Hmm. mungkin saya bisa berhenti 5-6 kali ya. Bahkan tadi dibilang nggak boleh makan kalau misalnya kerja aja Pak, jangan Ya, itu cari-cari bagian kerja. duren. Karena nanti saya kelaparan. Oh iya boleh Jadi benar. misalnya ya, saya jalan dari sini ke Semarang. Iya. Itu pertama saya akan berhenti di sekitar Cikampek di pertigaan di bawah flyover itu ada sate kambing. Itu di bawah flyover ada warung. Iya, oke. Kemudian sampai Cirebon saya pasti salah satu either nasi jamblang Ya, Mang Dul atau nasi saya jamblang. makan empal gentong kan. Ayam bahagia Pak di Cirebon enak banget. Saya tahu ayam bahagia tapi restorannya agak bagus kan. Iya. Tapi itu makan ayam itu tuh hati saya bisa menjadi bahagia ya. Iya, Oke, bener banget. saya tahu itu enak banget itu. Iya betul Pak. Ayam bahagia itu saingannya ayam Sulawesi di Makassar. Iya, oke. Terus nanti sampai di Tegal tentunya saya ada langganan di situ. Oh. Batibul ya. Iya, Tahu iya, Batibul iya. kan? Tahu Pak, yang di Tegal ya. Batibul itu artinya bawah 3 bulan. Oh. Itulah kesadisan manusia ya. Jadi kambing masih bawah 3 bulan kita makan. Udah Sampai dimakan. di Kepalongan pasti saya berhenti juga ke tempat tauto Oke. ya, nasi bukana. Nanti sampai di Kendal Ya. saya makan lagi. Udah Sampai di ada Semarang tuh ya. bisa 5 tempat udah karu-karuan. Iya. Udah Tapi ada biasanya tuh saya ya dikit-dikit spot-spotnya. aja, ya, udah. Oke, kalau gitu. Next ada lagi? Oh sudah Pak. Udah ya. Alhamdulillah, terima kasih Pak Thomas sudah Makasih banyak ya. menyempatkan waktu berbincang dengan kami di podcast ini. Bagi Sobat Bina Marga yang ingin mengetahui update program jalan dan jembatan lainnya, bisa mengunjungi sosial media kami di PUPR_Bina Marga. Saya Wulandari Wurjanti, pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat menyambung negeri. Bye!